Durmagata, ini nenek berapa genggam emas murni sebagai tambahan. Rasanya Paman Patih Lembusgoro sudah kurang membantuku lagi, Nek. Durgandini. Ya pastilah, selama ini kamu tidak pernah datang untuk menambah emas murnimu. Bagaimana bisa makhluk-makhluk halus mau membantumu? Maka ilmu sihir untuk menaklukkan Patih Lembusgoro juga makin meluntur. Malahan tidak akan membantumu lagi dalam merebut tahta. Apalagi kalau Patih terpengaruh oleh orang dari lain zaman, lebih berbahaya lagi. Hilang pengaruh sihir itu. Durmagata, bisa luntur ya, Nek, oleh pengaruh orang dari lain zaman. Durgandini. Benar cucuku Durmagata. Menurut penglihatan nenek, ada satu ayat suci khusus untuk mengalahkan pengaruh sihir. Para lelembut saja takut akan ayat dari Tuhan yang Maha Agung yang tidak pernah tidur mengurusi makhluknya. Durmagata, oh gitu ya, Nek. Nek, selama ini tidak ada manusia lain zaman yang mempengaruhi pemikiran Paman Patih. Tambah jampi-jampina, Nek, biar Paman Patih masih membantuku untuk menjadikan aku Raja Mataram sebagai hakku. Durgandini. Iya, malam ini aku akan menghubungi penguasa laut dan gunung agar mau membantumu dengan imbalan emasmu. Selama tujuanmu belum tercapai, sempatkan waktumu ke sini. Jangan lupa membawa segenggam emas murni sebagai imbalan para makhluk halus. Sudah, sekarang kamu boleh pulang. Nenek akan rehat untuk persiapan tengah malam nanti. Durmagata, ya Nek, aku mohon pamit. Kini Durmagata baru menyadari kenapa Patih Lembusgoro tidak bersemangat seperti awal Durmagata minta pertolongan nenek sihir Durgandini yang selalu menyemangati agar segera menjadi Raja Mataram. Ternyata pasokan emas murni tidak diberikan oleh dirinya sehingga sihir semakin luntur. Maka belakangan ini Patih Lembusgoro sudah kurang bergairah membantunya. Jalan menuju tempat tinggal nenek sihir, terdapat seseorang pencari kayu bakar yang sehari-hari pekerjaannya mengumpulkan kayu bakar dari ranting-ranting kayu jati, juga daun kayu jati yang untuk pembungkus beras di pasar yang membeli beras secara eceran 1 kilogram atau 2 kilogram, karena daun jati adalah daun yang lebar sehingga mampu digunakan untuk membungkus beras sebanyak 2 kilogram beras. Orang tersebut membuat rumah kecil seperti gardu agar setiap orang menuju ke nenek sihir mampir untuk minum ataupun meminjam obor. Maklum, nenek sihir hanya menerima tamu di saat malam hari saja. Demikian juga saat Durmagata sepulang dari nenek sihir mengembalikan obor. Paman, ini obor aku kembalikan. Ini sedikit uang untuk membeli minyak obor. Pencari kayu bakar. Terima kasih, Ndoro. Segera Durmagata meninggalkan gardu yang diantar oleh dan dijemput dengan kereta kuda oleh seorang pengikut setianya. Durmagata tidak mengetahui kalau pencari kayu bakar tersebut sesungguhnya adalah prajurit Mataram yang ditempatkan oleh Brotoseno Jedipati atas perintah Patih Songgogedi untuk mengawasi siapa saja orang yang datang kepada nenek sihir pada malam hari. Bagian 6, menyusup ke Pulau Kambang. Pagi menjelang matahari terbit, sebelum angin laut berembus ke darat, Taat Sugriwo sudah berada di pinggir pantai, mengamati apakah ada orang yang menyeberang ke Pulau Kambang, memanfaatkan angin darat yang masih berhembus di pagi hari, sesuai dengan informasi yang didapat dari Jek Danu dan kawan-kawan, kalau kelompok Durmagata beserta gurunya
Macan Kumbang dan Jurang Grawah beserta anak buahnya dibuang di Pulau Kambang. Karena kebaikan raja yang seharusnya raja menghukum mati mereka sebagai pemberontak. Kini Taat Sugriwa duduk bermeditasi, mengirim beberapa kalimat kepada Jagdanu melalui telepati yang sudah diajarkan oleh Jagdanu, memberitahukan bahwa kini Taat Sugriwa berada di bibir pantai telatah Pulau Jawa mengarah ke Pulau Kambang. Selesai mengirim berita telepati, Taat Sugriwa mengenang dirinya betapa sulit menyusup ke kelompok Durmagata sebagai manusia. Taat Sugriwa mengenang kembali bagaimana dulu saat menyusup ke zaman 11.500 tahun lalu dalam era Dakon, surga yang hilang menjadi seekor lutung sehingga mudah tanpa ada curiga bagi yang disusupi. Sekarang sulit, pasti manusia curiga akan keberadaannya. Buktinya seperti kemarin, Upasewu sebagai penerima prajurit inti merasa curiga, segera mengakhiri pembicaraannya ketika Taat Sugriwa menanyakan apakah penerimaan prajurit untuk Mataram. Upasewu langsung mengakhiri pembicaraan dan segera berpisah. Ada rasa curiga. Kini Taat Sugriwa berpikir bagaimana cara menyusup untuk mencari berita kekuatan lawan. Pasti tidak mungkin dipusatkan pasukan berada di Pulau Kambang, hanya dikendalikan dari sana. Taat Sugriwa segera berpikir keras bagaimana cara menyusup. Dilihatnya seorang dengan pakaian bersih yang seumuran dia sedang berlari-lari kecil sambil berteriak-teriak memanggil nama Jurang Grawah berkali-kali. Sementara 3 orang mengejarnya dengan beringas. Sesampai di pantai sudah tidak ada tempat untuk berlari. Rupanya 3 orang telah mengepungnya. Pimpinan perampok, serahkan kantong kecilmu itu, cepat. Mendengar orang tersebut memanggil nama Jurang Grawah, Taat Sugriwa memastikan bahwa orang ini pastilah Durmagata yang meminta pertolongan Jurang Grawah karena dalam keadaan terpepet. Kini melihat perkelahian yang tidak seimbang, Patih Sugriwa yang memiliki kulit agak hitam, badan kekar dan kuat berteriak sambil berlari, "Tahan, jangan main keroyokan." Sebagai seorang yang menggeluti seni bela diri karateka sabuk hitam, tentu saja Taat Sugriwa ingin menelerai melihat perkelahian yang tidak seimbang. Perampok, jangan ikut campur. Perampok yang juga memiliki badan kekar seimbang dengan Taat Sugriwa segera berteriak menghardiknya. Taat Sugriwa, jangan main keroyok, kalau berani lawan aku. Tentu saja sebagai seorang yang menguasai bela diri sebagai karateka, mengetahui bahwa 3 perampok hanya mengandalkan keroyokan dan menakuti dengan badannya yang kekar. Namun Taat Sugriwa merahasiakan dirinya sebagai seorang karateka agar mudah melakukan penyusupan. Melihat ada orang yang ikut campur, segera pimpinan perampok menyerang Taat Sugriwa dengan pukulan keras, namun dengan mudah dapat dielakkan, dan sekali pukulan perampok mengenai tubuhnya, tetapi pada maksimal jarak jangkauan, jadi tidak terasa sakit. Dengan pura-pura tidak mengerti ilmu bela diri, beberapa kali Taat Sugriwa pura-pura terjatuh sehingga menarik perhatian Durmagata yang sedari tadi memperhatikan kelucuan yang diberikan oleh Taat Sugriwa. Kali ini pimpinan perampok memukul dengan keras sehingga mengenai perut Taat Sugriwa, tetapi pada jarak jangkauan maksimal dan Taat Sugriwa pura-pura terjatuh. Tetapi pada saat bersamaan kaki Taat Sugriwa menendang perut pimpinan perampok sehingga jatuh dan mengaduh, sementara Taat Sugriwa terguling-guling untuk mengelabui lawan. Ternyata pimpinan perampok tidak mampu bangun karena tendangan Taat Sugriwa tepat mengenai ulu hati. Melihat temannya tidak mampu bangun, segera 2 perampok merangsek menyerang Taat Sugriwa
yang sedari tadi juga hanya menghindar tetapi pura-pura terjatuh sambil menendang pahlawan, sehingga perampok tidak mampu berdiri karena pahanya terasa sangat sakit. Tinggal satu perampok yang sedari tadi menganggap Taat Sugriwo hanya kebetulan dapat mengalahkan temannya. Terbukti Taat Sugriwo juga terhuyung karena pukulan. Kini dia memukul Taat Sugriwo dengan sekuat tenaga. Namun Taat Sugriwo mampu mengelak sambil meminjam tenaga lawan untuk membanting dengan kekuatan sendiri. Perampok jatuh di pantai pasir. Rupanya tidak mampu bangun, pinggangnya sakit karena gerakan pukulan dengan sekuat tenaga yang tidak mengenai sasaran.